Di Rapot Radio on Podcast. Nah, di jam 1.49 sampai nanti di setengah 3 ya. Putri akan menemani kalian semua tentunya dengan informasi terupdate dan sayang untuk dilewatkan. Jadi tetap stay tune di live TikTok tribunambon.com dan juga Facebook fanpage serta kanal YouTube Tribun Ambon. Nah, Tribuners, gimana nih kabarnya siang hari ini? Semoga tetap sehat saja ya di sana. Nah, di siang hari yang cerah ini, di hari Kamis 13 Februari 2025, Putri akan nemenin kalian untuk mengetahui sejumlah informasi pastinya. Namun kita mulai dengan minum dulu ya, Tribuners, karena supaya kita terdehidrasi dan jangan sampai nggak kuat jalanin hari ini. Minum dulu. Nah, ini kita disponsori oleh Ayudes yang merupakan air dengan sumber mata air terbaik pastinya. Jangan lupa minum ya, Tribuners. Oke, Tribuners, kita awali informasi kali ini dengan seperti biasa ada info cuaca. Nah, untuk di kota Ambon sendiri saat ini cuaca di angka 30 derajat dengan kelembapan 67% dan kecepatan angin di angka 9,4 km per jam. Tribuners di TikTok ya mungkin bisa share juga gimana nih cuacanya hari ini di daerah masing-masing. Nanti kita akan ngobrol ya. Putri akan bacain komen-komen dari kalian. Boleh silakan di tap-tap layarnya dan juga di-share ke teman-teman dan juga keluarga kalian. Nah, Tribuners, memang secara umum ya cuaca di Maluku ini di beberapa daerah itu cuacanya kurang begitu bagus. Nah, dari laporan jurnalis kami di lapangan itu ya, di kota Tual kemarin itu sempat terjadi angin kencang sehingga mengakibatkan banjir, dan juga ada di Wamlana, Pulau Buru, ada kurang lebih 6 rumah terendam banjir ya akibat daripada cuaca buruk ini, sehingga BPBD Kota Tual ya, Tribuners, itu mengeluarkan imbauan untuk nelayan agar sementara ini tidak dulu melaut karena cuacanya dan juga gelombangnya saat ini sedang tinggi. Nah, ngomongin gelombang nih, Tribuners, kita punya informasi gelombang ya. Untuk gelombang tinggi di angka 2,5 sampai 4,0 meter itu berpeluang terjadi di beberapa daerah ya, ada di Samudra Hindia Selatan, Pulau Jawa hingga NTT, kemudian Samudra Pasifik, Utara Maluku hingga Papua dan Laut Maluku. Sementara tinggi gelombang sedang dengan angka 1,25 sampai 25 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Sumatera, Laut Jawa bagian timur, Laut Sumbawa, Laut Flores, Laut Banda, Selat Makassar bagian utara dan selatan, Laut Sulawesi, Laut Arafura, serta Laut Natuna Utara. Nah, Tribuners, sekali lagi ya, tadi ada imbauan dari BPBD Kota Tual ya untuk teman-teman di Tual, mungkin yang punya saudara atau keluarga yang lagi sementara ingin melaut, kalau bisa ya diperhatikan dulu cuacanya dan jangan sampai berisiko terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kemarin juga kami mendapat informasi ya dari jurnalis kami di lapangan bahwa ada kejadian speedboat yang tenggelam dan terbalik dengan 3 penumpang, tapi alhamdulillahnya ditemukan selamat di perairan Pulau 2, Kecamatan Dula Utara, Kota Tual. Jadi BPBD mengimbau supaya masyarakat yang jika ingin menyeberang pastikan terlebih dahulu kondisi alam, jangan ambil risiko sendiri. Begitu, Tribuners. Jangan lupa ya, Tribuners, yang ingin mungkin membagikan pengalamannya yang saat ini mungkin sedang berada dalam pelayaran, yang ingin menceritakan perjalanannya yang mengalami guncangan di kapal, gelombang tinggi, boleh silakan di-share, nanti akan kita bacain ya. Kita ngobrol-ngobrol juga di TikTok. Halo.
Nah, selanjutnya ini nih, Tribuners, salah satu yang paling ditunggu juga ya adalah jadwal kapal. Seperti biasa, kami selalu mengupdate informasi soal jadwal kapal. Nah, untuk KM Sangiang sendiri, Tribuners, akan ada ya berangkat dari Ambon pada besok Jumat 14 Februari yang berangkat pada pukul 23.59 waktu Indonesia Timur dan tiba di Namlea pada Sabtu 15 Februari lusa ya pukul 11.00 dengan lama perjalanan 11 jam 1 menit dengan tarif dewasa 99.000, tarif bayi 0 sampai 23 bulan di angka 11.200. Kemudian KM Cirimai nanti berangkat dari Ambon pada Minggu 16 Februari pukul 20.00 dan akan tiba di Bau-Bau pada Senin 17 Februari 2025 pukul 21.00 dengan tarif dewasa 276.000 dan juga tarif bayi 0 sampai 23 bulan di angka 28.800. Kemudian Tribuners, untuk jadwal kapal yang ada di Pelabuhan Slamet Riyadi ya, ini ada untuk hari Kamis itu ada rute Buru dari Ambon menuju Namlea ya dengan kapal Cantika Lestari 8F dan 9F dengan harga tiket 120.000 dan akan berangkat pada pukul 21.00. Itu setiap hari ada ya kapal cepat dari Ambon ya menuju ke Namlea. Kemudian juga pada hari Kamis ini Tribuners ada kapal menuju dari Ambon menuju Buru Selatan ya dengan rute Ambon Ambalau, kemudian Namrole dan Leksula yang akan nanti berangkat pada pukul 9.00 waktu Indonesia Timur ya. 9 malam nanti dengan harga tiket Ambon Ambalau itu di angka 160.000, kemudian Ambon Namrole di angka 215.000 dan juga Ambon Leksula di angka 253.000. Untuk ke Maluku Utara sendiri ya Tribuners, akan ada kapal Venetian dengan rute pelayaran ke Maluku Utara yakni Ambon Buano, Kawasi, kemudian Kupal, Sofifi, Ternate dan juga Manado yang akan direncanakan berangkat pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Dengan harga tiket Ambon Buano di angka 100.000, kemudian Ambon Kawasi di angka 350.000, Ambon Kupal di angka 400.000, Ambon Sofifi di angka 550.000, Ambon Ternate di angka 550.000 dan Ambon Manado di angka 650.000. Nah, Tribuners, kami juga memiliki informasi untuk pelayaran kapal Pelni di hari Kamis ini ya. Ada kapal Dorolonda ya, KM Dorolonda dari Serui menuju Nabire pada pukul 8.00 dan akan tiba di Nabire pada pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Dan juga nih hari Kamis ini ada dari Jayapura pada pukul 17.00 menuju Serui pada pukul 15.00. Nah, untuk hari Kamis ini sendiri Tribuners ada 2 kapal yang sedang tidak beroperasi atau sedang docking, yaitu kapal Tatamailau dan juga kapal Ngapulu. Sementara untuk Sangiang itu di hari Kamis ini ada rute dari Geser ya pada pukul 7.00 kemudian ke Banda pada pukul 17.00. Itu dia informasi kapal untuk di kapal Pelni dan juga kapal Cantika yang berada di Pelabuhan Slamet Riyadi. Sementara untuk di penyeberangan feri Galala menuju Namlea itu Tribuners setiap hari ya
ada ferry, 2 ferry yang beroperasi selalu setiap hari itu pasti ada ferry Tatihu dan juga Wayangan yang selalu beroperasi dari Galala menuju Namlea setiap berangkat pukul 8 atau 9.00 waktu Indonesia Timur. Oke, kita ke TikTok dulu. Ini ada pertanyaan. Aduh, udah banyak banget yang bergabung. Halo, selamat bergabung ya. Jangan lupa di tap-tap layarnya dan juga di-share sebanyak-banyaknya. Ini ada dari Melanesia. Ini bebas bertanya, Kak. Bebas. Selama pertanyaannya bisa kami jawab, pasti akan kami jawab. Dan pastikan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan adalah pertanyaan-pertanyaan yang penting dan patut untuk diketahui oleh Tribuners semua. Begitu Melanesia, thank you ya udah bertanya. Dan juga ini ada pertanyaan, Tribun dengan RRI itu beda ya Tribuners. Kalau RRI itu milik pemerintah, sedangkan Tribun ini milik swasta. Itu yang paling mendasar. Dan juga ada dari mana lagi nih? Sambil kita tunggu-tunggu ya pertanyaan-pertanyaan lainnya, silakan di komen aja. Kami usahakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Oke Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini kita punya informasi seputar isu nasional ya, yang saat ini mungkin Tribuners juga pasti tahu. Saat ini sedang dibicarakan sekali soal efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden yang dikeluarkan pada 22 Januari lalu. Nah, di Inpres nomor 1 tahun 2025 ini, Tribuners, Presiden kita Pak Prabowo itu, oke Tribuners sebentar ya, kita perbaiki si mic-nya dulu. Biasa ya Tribuners ya. Nah Tribuners, isu soal efisiensi anggaran ini memang mendapatkan sorotan dari berbagai pihak ya, dan di mana pemangkasan anggaran ini memang dilakukan untuk mengefisiensi anggaran APBN begitu, dan ini ya mengakibatkan beberapa kementerian, sejumlah kementerian dan juga lembaga terpaksa merumahkan beberapa pegawai ya, khususnya untuk di lembaga penyiaran itu, lembaga penyiaran milik pemerintah, ada RRI dan juga TVRI itu. Mungkin Tribuners juga udah tahu ada salah satu video yang viral di media sosial terkait dengan curahan hati seorang penyiar RRI Ternate yang sempat curhat bahwa dirinya terkena imbas daripada efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Nah, si penyiar ini ya merupakan penyiar lepas di RRI Ternate yang sudah mengudara selama 11 tahun. Itu viral saat videonya dibagikan oleh pengguna media sosial TikTok ya terutama. Di sana dia mengatakan ya, seolah dia curhat begitu ke Bapak Prabowo, Bapak Presiden kita. Nah, seperti ini nih curahan hatinya Tribuners. Jadi dia mengatakan, "Bapak, kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang Bapak lakukan saat ini yaitu untuk menunjang agar program-program Bapak bisa berjalan dengan baik, seperti makan gratis untuk anak-anak. Tapi sudahkah Bapak berpikir bahwa ketika pagi hari Bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak, tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan juga makan malam yang layak.
karena ternyata orang tua mereka harus di PHK, harus dirumahkan karena efisiensi yang telah Bapak lakukan. Lalu menurut Bapak, di mana letak yang Bapak bilang bahwa Bapak mencintai rakyat Bapak? Nah, sembari memberikan atau mengatakan curahan hatinya begitu, si penyiar ini ya, dia mengeluarkan air mata karena dia merasa mungkin bukan hanya memikirkan dirinya yang kemudian kena imbas dari efisiensi anggaran ini, tapi teman-temannya yang lain di sana yang merupakan penyiar lepas yang juga merasakan imbasnya. Bahkan bukan cuma penyiar tetapi juga kontributor-kontributor di daerah yang terpaksa harus dirumahkan. Begitupun di lembaga penyiaran milik pemerintah untuk TVRI, sempat juga ada video yang viral seorang kontributor daerah yang berangkat ke kantor lalu berpamitan kepada anak dan istrinya, berpamitan untuk pergi ke kantor untuk terakhir kalinya ya sebelum ia kemudian dirumahkan. Nah, setelah beredar dua video yang viral itu, Tribuners, terakhir dikonfirmasi oleh petinggi LPP RRI Ternate yang mengonfirmasi bahwa pihaknya belum melakukan PHK terhadap si karyawan-karyawan ini. Namun ya videonya sudah terlanjur beredar dan pengguna media sosial sudah terlanjur berspekulasi, dan memang ini sudah pasti akan terjadi ya Tribuners, karena pemangkasan anggaran ini memang harus dilakukan agar anggaran-anggaran ini bisa dialokasikan untuk program-program prioritas seperti salah satunya yaitu makan bergizi gratis. Begitu Tribuners. Mungkin Tribuners juga punya pengalaman atau mungkin ingin menceritakan pengalaman kalian, apakah kalian mengalami efek atau imbas daripada efisiensi anggaran ini? Silakan boleh di komen ya. Dan juga setahu kami nih Tribuners bahwa memang imbas dari efisiensi anggaran ini beberapa lembaga itu terpaksa harus merumahkan karyawannya, salah satunya yaitu di salah satu kampus Islam yang ada di Ambon ya. Begitu Tribuners. Dan juga efek dari efisiensi anggaran ini, tukin dari para ASN dengan golongan menengah juga terpaksa harus ditiadakan. Bahkan banyak juga yang curhat di media sosial ya para ASN ini terkait apa yang mereka alami saat ini. Ya memang ya namanya kebijakan itu memang ada plus dan minusnya, pasti ada pro dan kontranya. Begitu Tribuners. Nah, dan untuk pos-pos anggaran yang dipangkas ini diketahui ada 16 pos anggaran yang dipangkas. Salah satunya yaitu ada alat tulis kantor, kemudian belanja percetakan dan souvenir, sewa gedung dan kendaraan, kegiatan seremonial, kemudian perjalanan dinas, kajian dan analisis, kemudian juga ada rapat dan seminar, konsultan, pengadaan peralatan dan lain sebagainya. Dan imbasnya ini memang kemana-mana, tapi semoga saja ya Tribuners kebijakan ini menjadi kebijakan yang terbaik dan bisa memberikan efisiensi kepada anggaran seperti tujuannya sendiri. Oke Tribuners, kita cek lagi apakah ada komen Kamindo. Sementara belum ada ya. Oke, kita tunggu dulu. Sambil menunggu kita akan ke informasi selanjutnya Tribuners. Ini adalah informasi di headline portal kita. Salah satunya ada informasi mengenai pemuda di Dobo yang ditusuk pengendara hingga tewas hanya karena ditegur karena melawan arus, kemudian terancam penjara seumur hidup. Ini
ini terjadi di Dobo ya, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Pelaku berinisial FMG ini Tribuners alias Angki harus mendekam di balik jeruji besi setelah melakukan pembunuhan terhadap seorang pemuda ya berusia 21 tahun berinisial YR alias Rivaldo. Nah, si pelaku ini Tribuners menusuk korban menggunakan sebilah pisau ya. Jadi kejadiannya itu saat si korban sedang dalam perjalanan menggunakan ojol ya, menggunakan ojol motor, sementara si pelaku ini menggunakan mobil. Nah, saat berpapasan si pelaku ini ternyata dia melawan arah, kemudian dia ditegur oleh si korban hanya dengan satu kata ya Tribuners, yaitu woi. Tidak terima dengan teguran dari si korban ini, si pelaku pun akhirnya mengejar korban, kemudian langsung mengambil pisau, kemudian menusuk korban. Nah, korban ini sempat melarikan diri, namun kembali dikejar oleh pelaku, kemudian pelaku melakukan penikaman beberapa kali sehingga terakhir itu mengenai pelipis korban dan pisaunya itu tidak bisa dicabut. Kemudian si korban sempat dilarikan ke rumah sakit di RSUD Cendrawasih Dobo untuk dilakukan pertolongan medis. Namun nyawa si korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan polisi ini, Tribuners, diketahui pelaku ini memiliki kebiasaan membawa senjata tajam atau pisau dapur setiap keluar rumah. Wah, ngeri sekali nih Tribuners. Dan juga ya pelaku ini diduga dalam keadaan sedang mabuk atau terpengaruh minuman keras. Dan tujuan si pelaku ini selalu membawa pisau itu Tribuners ternyata untuk melakukan penganiayaan jika ada masalah dengan orang lain. Waduh, orang-orang seperti ini harus kita waspadai banget ya Tribuners ya. Nah, berdasarkan keterangan yang dikatakan oleh Kabid Humas Polda Maluku ya, Kombes Pol Areis Aminullah, bahwa memang benar tersangka ini melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dan setelah menerima laporan, polisi bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku. Kemudian pelaku ini disangkakan dengan pasal 340 KUH Pidana, subsidiar pasal 338 KUH Pidana, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUH Pidana dengan ancaman hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup selama waktu tertentu, yaitu paling lama 20 tahun. Wah, ini masih muda sekali ternyata si pelaku ini baru berusia 25 tahun. Tapi ngeri sekali ya, masih muda, udah punya kebiasaan buruk selalu membawa pisau di dalam mobil untuk, kayaknya orangnya suka cari gara-gara nih Tribuners. Aduh, ngeri kali ya kalau harus berurusan dengan orang kayak gini. Udah salah, ngelawan arah, mabuk pula, bawa pisau juga. Aduh, gimana tuh? Oke Tribuners, mungkin ada tanggapan mengenai peristiwa ini, silakan di komen, nanti kita bacain. Informasi selanjutnya, Tribuners, kita punya info soal Aibda RFT ya, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus 86 Peti Gunung Botak yang terima suap sebesar 150 juta. Nah, untuk Tribuners yang mungkin orang Namlea atau Pulau Buru nih pasti tahu ya dengan tambang emas
ilegal Gunung Botak yang hingga saat ini masih terus beroperasi. Si oknum anggota di Treskrimsus Polda Maluku ya Aibda RFT ini, Tribuners, telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap yang dikenal dengan istilah 86 terkait pembangunan emas tanpa izin atau PETI di Gunung Botak. Selain ditetapkan sebagai tersangka nih Tribuners, RFT juga ternyata sudah dipindahkan ke penempatan khusus atau patsus serta didemosi atau penurunan jabatan sebagai bentuk hukuman disiplin. Nah, dan soal keterlibatan Irwasda Polda Maluku sendiri di kasus ini, Kombes Pol Martin Luther Hutagaol ya, berdasarkan keterangan dari Kabid Humas, ia mengaku bahwa hal itu merupakan ranah Mabes Polri. Jadi dia belum bisa memberikan keterangan mengenai hal itu, mengenai keterlibatan Irwasda Polda Maluku, karena si tersangka Aibda RFT ini melakukan menerima suap, lalu kemudian membawa nama Irwasda Polda Maluku, Kombes Pol Martin Luther Hutagaol. Dan katanya uang suap senilai 150 juta ini Tribuners sudah diamankan ya oleh Irwasda dan sudah diserahkan ke Propam Polda Maluku. Oke, ternyata ada komen yang masuk dari @king. Assalamualaikum kakak, selamat beraktivitas, jangan lupa makan siang. Waalaikumsalam King, halo, selamat bergabung, selamat beraktivitas juga. Alhamdulillah kita di sini udah makan siang, kamu juga di sana jangan lupa makan siang ya Tribuners. Jangan lupa makan siang supaya kuat, supaya bisa tetap kuat apabila tiba-tiba harus menghadapi sakit hati. Iya. Aduh, makasih ya atas perhatiannya King. Thank you. Ada lagi yang mau ditanyakan King? Boleh langsung, akan kita jawab. Makasih ya yang masih stay, ada 14 orang. Iya katanya. Halo King, kamu lagi di mana nih? Sambil ngapain dengerin podcast Tribun Ambon, Radio On Podcast hari ini? Jangan lupa di tap-tap layarnya ya, di-share juga. Kalau mau bagi gift juga boleh banget nih. Ya kan Kamenda, boleh banget kan? Pause. Jangan lupa di pause, dikasih pause. Ternate kakak, oh di Ternate sebelah mana nih tepatnya? Oke Tribuners, nggak terasa banget ya, ini udah setengah jam aja Putri nemenin kalian di rapot kali ini Radio On Podcast. Masih ada yang ingin komen. Ini ada komen dari King di Jerbus. Wah Jerbus di mana tuh? Sorry aku belum pernah ke Ternate jadi belum tahu. Kamino udah pernah ke Ternate belum? Belum. Oh enggak. Jadi nggak tahu juga Jerbus tuh di mana. Kalau di Ternate itu yang kita tahu itu Weda aja ya Kamindo ya. Weda, Iwip itu aja yang kita tahu soal Ternate, tempat uang beterbangan katanya. Orang-orang di sini semua, hampir semua pada ke sana. Jadi yang kita tahu di Ternate itu ya Weda. Yang kita tahu uang merah-merah tuh banyak di sana. Oke Tribuners, informasi mengenai suap yang melibatkan Aibda RFP dan juga Irwasda Polda Maluku ini menjadi penutup kita di Radio On Podcast kali ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan terakhir atau untuk Tribuners di rumah, pelaku UMKM yang mau produknya kita review di sini di Radio On Podcast, boleh banget kita terima. Silakan di DM aja di
Instagram atau TikTok, kemudian Facebook, nanti akan kita tindak lanjuti. Ya, sebelum kita tutup minum dulu, jangan lupa. Siap-siap kakak katanya, sukses selalu bersama tim. Thank you ya King ya udah mengikuti rapot kita selama setengah jam ini. Terima kasih untuk Tribuners semua yang menyaksikan rapot hari ini. Jangan lupa untuk saksikan Radio On Podcast nanti di hari Sabtu ya, masih bersama saya Putri Utami di sini, dan juga rapot itu akan selalu hadir di hari Selasa, Kamis dan Sabtu sekitar pukul jam 1 siang atau paling terlambat kita sekitaran jam 2 lah ya. Oke Tribuners, terima kasih banyak yang sudah komen, yang sudah tap-tap layar, yang udah share. Semoga sehat selalu di sana. Putri Utami pamit, sampai jumpa lain waktu. Selamat siang, Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan